Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dari kelas 12 IPS 3. Saya akan membuat video tentang AFTA. AFTA adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. AFTA terbagi menjadi negara-negara pesertanya. Sekarang adalah sebuah kenyataan yang mau tidak mau harus dihadapi. Sejak tanggal 1 Januari 2002, kesepakatan AFTA tersebut telah resmi diberlakukan, khususnya di negara ASEAN Min 6, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di Vietnam mulai diberlakukan pada tahun 2006, Laos dan Myanmar pada tahun 2008, dan Kamboja pada tahun 2010. Dengan diberlakukannya AFTA ini, maka negara-negara anggota harus menurunkan tarif impornya menjadi hanya tinggal 0% sampai 5% terhadap barang-barang dari negara-negara sesama anggota AFTA yang telah dimasukkan ke dalam daftar inklusi dan telah memenuhi ketentuan yang telah disepakati tentang kandungan produk ASEAN dalam kesepakatan AFTA tersebut. Pada akhirnya diharapkan keseluruhan tarif ini akan dihapus sama sekali menjadi 0% pada tahun 2010 bagi negara ASEAN Min 6 dan 2015 bagi negara ASEAN Min 4, sehingga akan menciptakan kawasan perdagangan regional Asia Tenggara yang benar-benar bebas. Hal tersebut diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan cetak biru atau AEC atau ASEAN Economic Community 2015 dan ASEAN Charter para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 20 November 2007. AFTA ini sesungguhnya adalah bagian dari upaya menciptakan kawasan perdagangan bebas yang memungkinkan masing-masing negara untuk berdagang dengan negara lain secara bebas tanpa dikenal hambatan tarif maupun non-tarif. Secara normatif, upaya untuk memunculkan AFTA ini lahir dari pemikiran tentang bagaimana meningkatkannya hubungan dan juga kerjasama, khususnya dalam bidang ekonomi yang erat di antara negara-negara anggota ASEAN. Liberalisasi perdagangan di tingkat regional. Banyak perusahaan yang muncul sebagai akibat dari pemberlakuannya sepakatan liberalisasi perdagangan ini, khususnya dihadapi oleh negara-negara berkembang. Masalah-masalah tersebut menyatakannya seringkali justru bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan dari pemberlakuan liberalisasi perdagangan ini, yaitu ingin meningkatkan kemakmuran dunia secara keseluruhan. Kenyataan hal ini menurut Gilpin tidak terlepas dari regionalisme politik di abad 21 yang akan diikuti oleh regionalisme arus investasi atau FDI, produksi dan kegiatan ekonomi yang lain. AFTA dan kebijakan Indonesia, kesepakatan liberalisasi perdagangan ASEAN atau AFTA, sesungguhnya lahir di kegundahan para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap kondisi perdagangan intra-ASEAN yang selama ini menunjukkan hasil yang kurang baik. Meskipun kerjasama ASEAN mulai dari deklarasi Bangkok sampai dengan penandatanganan kesepakatan pembentukan AFTA telah berlangsung pada 25 tahun, menyatakan nilai perdagangan intra-ASEAN masih belum menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan pertumbuhan yang mengalami stagnasi secara luas, pembentukan AFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dari negara-negara ASEAN yang menjadikannya sebagai basis produksi pasar dunia 16. Kesimpulan dari AFTA. AFTA merupakan bagian dari dampak globalisasi sebagai sebuah keniscayaan yang mau tidak mau membuat Indonesia juga terlibat terutama dalam bidang ekonomi. Penerapan kebijakan ini selain memiliki dampak positif seperti meningkatkan investasi, nilai
ekspor impor dan juga daya saing produk lokal juga banyak memiliki dampak negatif terkait dengan kurang siap Indonesia dalam menghadapi penerapan kesepakatan ini. Inilah hasil dari video saya tentang AFTA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.